Assalamualaikum, hai hai hai. Bagi yang baru menonton, salam kenal. Selamat datang di channel Impian MJ. Untuk yang nonton, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan jangan lupa bersyukur. Sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe, tekan tombol lonceng, dan like-nya ya teman-teman, agar aku lebih semangat lagi upload video-video terbaru. Terima kasih. Halo teman-teman, wah aku super excited banget nih. Kali ini kita bakal staycation virtual lagi. Dan destinasi kita sekarang yaitu Yogyakarta. Tepatnya di kawasan Gunung Kidul, daerah yang selalu berhasil bikin kita jatuh cinta sama suasananya. Hari ini kita bakal nginep di sebuah penginapan yang kece dengan view yang benar-benar bikin hati adem. Begitu masuk area penginapannya, mata langsung dimanjakan sama hamparan pepohonan yang rimbun, hijau dan tenang. Rencana awal kita sebenarnya mau mampir dulu ke hutan pinus Mangunan sebelum check-in ke hotel. Soalnya lokasinya searah juga. Tapi ternyata realitanya beda jauh dari ekspektasi. Sepanjang perjalanan ternyata hujan dong, padahal masih sekitar jam 11 siang. Tapi langitnya udah kelabu dan jalanan basah semua. Kita sempat nunggu-nunggu, berharap hujan reda, tapi malah tambah deras. Akhirnya setelah diskusi kecil di jalan yang intinya cuman gimana nih lanjut nggak ya, akhirnya kita mutusin ya udah deh langsung ke hotel aja. Ya gagal deh ke Mangunan kali ini, tapi nggak apa-apa, liburan harus tetap jalan dan siapa tahu penginapannya bisa ngasih kejutan seru buat kita. Yuk ikutin keseruan kita, let's go. Karena hotel yang bakal kita tuju ini berada di kawasan pantai, jadi pas perjalanan udah mulai mendekati lokasi, kita harus melewati pos retribusi terlebih dahulu. Nah, di sini memang ada biaya masuknya sebesar Rp15.000 per orang. Dan yang ini resmi ya teman-teman, bukan pungutan liar. Begitu kita berhenti di pos, petugasnya ramah dan kita langsung dikasih tiket untuk masuknya. Tiket ini juga jadi bukti kalau kita udah terdaftar masuk ke kawasan wisata pantai yang ternyata pantainya banyak pilihannya. Setelah beres bayar retribusi dan dapat tiket masuknya, kita lanjut jalan lagi dan beneran ini tuh udah deket banget sama hotel. Rasanya tuh kayak, ya ampun akhirnya sampai juga, apalagi habis perjalanan hujan-hujanan tadi. Teman-teman, kita udah sampai di The Royal Joglo. Tepatnya di area hutan Ngesti Rejo, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena kita sampai di The Royal Joglo ini sekitar jam 1 siang, sementara jadwal check-in resminya itu di jam 2. Jadi, daripada cuma duduk nunggu, kita ajak kalian untuk keliling area hotelnya dulu ya. Persis di seberang depan hotelnya ada sebuah masjid. Dan tepat di sebelah masjid itu juga ada pos pengamanan TNI. Oke, sekarang mari lanjut keliling area hotelnya. Nah, sebelah sini teman-teman ada area parkir mobil yang ternyata cukup luas. Jadi buat kalian yang datang bawa kendaraan pribadi nggak perlu worry sama sekali, karena tempat parkirnya lega dan gampang banget aksesnya. Lokasinya juga persis di depan hotel, jadi begitu turun dari mobil langsung dekat dengan area penerimaannya.
Kalau dilihat dari tampak depan, hotel ini langsung kelihatan khas dengan bangunan joglo rumah tradisional Jawa yang punya ciri atap tinggi berbentuk limasan dengan pilar-pilar kayu kokoh di bagian depannya. Nuansa kayunya terasa hangat dan klasik, memberikan kesan tradisional sekaligus elegan. Dari kejauhan aja udah kelihatan ya kalau bangunan ini punya karakter kuat khas budaya Jawa. Halaman depannya terbuka, rapi, dan langsung mengarahkan pandangan kita ke struktur joglo yang megah tetapi tetap sederhana. Begitu berdiri di depan bangunan ini, rasanya tuh kayak diajak masuk ke suasana Jawa kuno yang tenang, damai, dan penuh cerita. Area check-in-nya pun luas, bersih, dan rapi. Di sini ada bangku dan meja kayu buat duduk sambil nunggu waktunya check-in. Ada meja biliar juga. Sambil nunggu kamar siap, bisa banget nih cobain pukul-pukul bola buat ngisi waktu. Seru banget kan? Samping sini ada area taman nih teman-teman. Ada semacam saung kayu buat santai, terus ada ayunannya juga. Asik banget ya kalau mau leye-leye bareng keluarga. Rumput tamannya rapi dan terawat, enak banget dipandang. Di atas itu ada lampu gantung dan nanti malam kita bakal lihat bareng-bareng ya. Kayaknya bakal cantik banget deh kalau lampu-lampunya nyala. Tamannya memang gak terlalu luas, tapi beneran nyaman dan dirawat dengan baik. Udara di sini masih aja mendung nih teman-teman. Semoga aja ya gak turun hujan. Soalnya aku pingin banget sore nanti lanjut ke pantai. Kayaknya bakal seru kalau bisa lihat ombak sambil sunset. Mudah-mudahan cuacanya bersahabat, jadi rencana ke pantai tetap jalan. Di area sini ternyata bisa jadi tempat makan juga loh teman-teman. Kalau lagi santai di taman, kita bisa langsung pesan makanan dari sini. Untuk harganya gimana? Nanti bisa langsung ditanyain langsung pas pesan. Biar lebih jelas, di sini sudah disediakan menunya juga. Tinggal pilih mau makan apa. Sekarang kita mau lanjut lagi ya. Kita mau tunjukin area kolam renangnya nih teman-teman. Kolam renangnya memang gak begitu luas, kedalamannya sekitar 1 meter. Tapi yang aku suka tempatnya bersih dan kelihatan terawat. Oh iya, karena kedalamannya cuma 1 meter, tetap disarankan buat anak-anak selalu dalam pengawasan orang tua ya, biar main airnya tetap aman dan nyaman. By the way, waktu itu aku sebenarnya udah niat banget nih mau berenang. Ternyata lagi ada rombongan yang nginep juga. Dan mereka lagi pada berenang rame-rame. Jadi suasananya cukup crowded. Akhirnya aku batal renang deh. Ya udah, cuma lihat-lihat aja dulu sambil nikmatin suasananya. Kalau yang sebelah kanan ini ada tipe kamar yang bangunan tampak depannya dari kayu. Kalau nggak salah ini tipe cottage deh. Di depannya udah ada tempat sampah, terus di bagian balkonnya disediain 2 kursi sama 1 meja. Enak banget sih buat santai-santai, duduk sambil lihat suasana sekitar. Kadang ya, kalau staycation gini suka muncul pertanyaan klasik. Kita ngapain sih di hotel? Masa cuma tidur doang? Nah, kalian tuh gimana biasanya? Tim rebahan all day atau tim explore fasilitas hotel? Kalau aku pribadi sih kadang cuma pengen santai, duduk di balkon, ngopi, lihat suasana. Kalau lagi semangat, ya keliling lah. Lihat kolam renang, lihat spot foto, atau sekedar jalan-jalan di area hotelnya. Soalnya staycation tuh menurut aku bukan soal banyak kegiatan, tapi lebih ke mood kita aja. Mau tidur seharian boleh banget, mau berenang atau foto-foto juga oke. Yang penting kita ngerasa enjoy dan dapat healingnya. Kalian tim yang mana nih? Dan akhirnya pas di jam 2 siang kita udah bisa check-in nih teman-teman. Seneng banget deh, karena prosesnya cepat dan gak ribet sama sekali. Bahkan tadi gak diminta deposit.
tinggal kasih identitas, beres deh. Oh iya, tadi kan kita datang lebih awal, tasnya juga sempat kita titipin biar gak ribet jalan-jalannya. Nah enaknya, pas check-in tadi tas kita udah diantar duluan ke kamar. Sekarang aku udah pegang kunci kamarnya, jadi ayo kita langsung lihat bareng-bareng kamarnya kayak apa. Pasti udah penasaran kan? Dan ini dia, kamarnya ternyata cukup luas, bersih, rapi, dan penerangannya tuh pas, gak gelap, gak terlalu terang. AC-nya dingin, berfungsi dengan baik. Kamar yang kita pesan ini tipe kamar standar ya teman-teman. Aku pesannya di tiket.com dengan harga 360 ribuan. Sudah termasuk sarapan untuk 2 orang. Untuk harga sewaktu-waktu bisa berubah ya. Jadi kalian bisa cek aja di aplikasi lain juga, siapa tahu nemu harga yang lebih murah. Terus di dalam kamarnya juga udah disediakan 2 air mineral, ada 2 cangkir lengkap sama teko listrik, bisa banget nih buat bikin minuman hangat sendiri. Kita juga dapat teh, kopi, dan gula. Tinggal seduh deh kalau malam-malam pengen minum sambil santai di kamar. Di sebelah kanan kiri tempat tidurnya juga ada laci ya. Dan di setiap sisi juga ada stop kontak. Ini penting banget buat ngecas HP. Lalu ada lampu kecilnya juga. Kalau untuk kasurnya sendiri ini standar ya, tapi cukup empuk dan nyaman untuk rebahan. Kita juga dapat 2 bantal besar plus 2 bantal kecil tambahan. Yang suka numpuk bantal pasti seneng nih. Selimutnya juga warna putih bersih. Untuk fasilitas TV-nya juga ada ya. Ukurannya pas dan udah nempel rapi di dinding. Suaranya jernih, gambarnya juga jelas. Lumayan lah ya buat hiburan di kamar. Disediakan juga tisu, lalu ada panah arah kiblat. Sekarang kita geser ke area dekat kamar mandi nih teman-teman. Di sini ada lemari panjang yang ada kaca panjang, bisa dipakai buat ngaca sebelum keluar kamar. Lemarinya lumayan luas dan ada banyak slot buat naruh barang-barang biar lebih rapi. Tapi sayangnya gantungan bajunya nggak ada. Jadi kalau mau gantung baju atau jaket ya kita harus akalin sendiri. Tapi secara keseluruhan sih ini tetap kepake banget buat naruh tas atau perlengkapan lainnya. Lanjut kita masuk ke area kamar mandinya. Kamar mandinya bersih, pencahayaannya juga cukup terang, dan ukurannya standar, nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar. Di sini ada WC duduk, terus kita juga dikasih 2 handuk putih bersih. Fasilitas lainnya juga cukup lengkap, ada tisu toilet, sabun, sampo, sikat gigi juga disediakan. Ada wastafel buat cuci tangan atau sikat gigi. Cuman sayangnya water heaternya tadi nggak nyala. Sedih banget deh, padahal pengen mandi air hangat. Tapi selain itu overall kamar mandinya oke dan bersih. Kondisi malam hari di depan kamar kita kelihatan kolam renangnya. Suasananya tenang, di sekitar area kolam juga ada lampu-lampu. Terus aku mau sedikit cerita nih. Jadi sekitar jam 7-an tadi mati lampu dong. Awalnya nyala pakai genset, terus beberapa menit kemudian entah gimana kamar kita malah ikutan mati lampunya. Tapi area luar justru nyala. Bingung juga sih kenapa bisa gitu. Pokoknya kita ngerasain mati lampu itu hampir 20 menitan. Kurang lebih ya segitu deh. Ini posisinya masih mati lampu ya. Akhirnya kita mutusin buat keluar dulu. Sekalian mau pesan bakmi yang katanya di samping hotel ada bakmi yang enak. Jadi ya udah kita jalan keluar sambil nunggu listrik nyala.
Suasananya gelap, tapi tetap seru sih. Kayak petualangan kecil malam-malam gitu nyari makan. Semoga aja bakminya beneran enak ya. Kita akhirnya pesen bakmi di sebelah hotel. Nama tempatnya Bakmi Jawa 127 Pantai Krakal. Di sini bisa makan di tempat atau nanti diantar ke kamar juga bisa. Kita pilih yang diantar ke kamar aja ya, biar makannya santai di kamar. Pas kita kelar mesen, alhamdulillah lampunya yang di dalam kamar udah nyala. Kalau lampunya belum nyala pun sebenarnya kita emang udah rencana mau makan bakminya di depan kamar sih, sambil lihat area kolam renang. Soalnya suasana malam di sini tuh enak banget, lampu-lampu di sekitar kolam bikin vibes-nya tenang dan santai. Jadi mau gelap atau terang, tetap asik buat makan bakmi di depan kamar. Teman-teman, jadi kita pesan bakmi goreng sama bakmi kuah. Dan jujur, dua-duanya enak, di lidah kita tuh cocok banget rasanya. By the way, aku biasanya bukan tim bakmi kuah. Soalnya seringnya tuh rasanya kayak kurang nendang gitu. Tapi yang ini beda banget, kuahnya gurih, hangat, dan benar-benar masuk di selera aku. Kalau kalian nanti nginep di sini, wajib banget sih cobain. Untuk harganya masih cukup terjangkau, kita makan berdua, bakmi kuah, bakmi goreng, plus 1 es jeruk, habisnya di Rp45.000. Selamat pagi teman-teman. Jadi ini kita dapat sarapan dari hotel ya. Minumannya ada teh manis hangat. Terus untuk makanannya ada nasi putih, telur dadar, capcay, tahu goreng sama kerupuk. Porsinya pas buat sarapan, dan yang penting rasa masakannya enak, simple tapi nikmat. Kelar sarapan, kita mau ajak kalian jalan-jalan ke pantai. Karena sebelah hotel ini langsung Pantai Krakal. Bener-bener tinggal jalan kaki aja nih, gak perlu naik motor atau mobil, deket banget. Oh iya teman-teman, kemarin sore tuh kita sebenarnya mau banget ke pantai, tapi akhirnya nggak jadi karena lagi gerimis. Jadi ya udah kita tahan dulu. Makanya sekarang pagi-pagi gini kita semangat langsung jalan kaki ke Pantai Krakal. Mumpung cuacanya kelihatan cerah dan gak hujan lagi. Yuk kita lihat pantainya bareng-bareng. Di sini juga ada banyak warung-warung yang jual aneka makanan seafood dan minuman lainnya. Sekarang sekitar jam 8 pagi ya teman-teman. Suasana pantainya masih sepi, adem, dan area pantainya juga cukup bersih. Enak banget buat jalan santai atau duduk-duduk sambil nikmati angin laut. Di dekat pantainya juga disediakan tikar yang bisa kita sewa. Ini cocok buat kalian yang pengen lesehan sambil menikmati view pantai. Tikernya berbayar ya. Waktu itu kita sewa cuma 20.000 aja. Dan yang serunya nggak dibatasin waktunya. Jadi bisa santai lama sesuka hati. Tapi jangan lupa juga ya untuk order makanan atau minuman di sini ya teman-teman. Selain buat temenin santai, kita juga ikut membantu para pemilik warung di sekitar pantai. Sambil duduk santai, sambil jajan, makin lengkap deh vibes pantainya.
Alhamdulillah cuacanya cerah pagi ini. Kalau kalian kesini siang-siang juga nggak usah khawatir kepanasan. Soalnya di area pantai ada payung-payung besar bisa dipakai untuk berteduh. Selain itu, kita juga bisa duduk di bawah pohon, tetap ada meskipun mataharinya lagi terik. Karena kita udah sarapan di hotel, jadi di sini kita cuma pesen es kelapa sama kopi hitam. Untuk harganya masih terjangkau ya. Kita juga nggak lama sih di sini, soalnya abis ini kita mau check out hotel. Tapi tetap seneng banget bisa menikmatin pagi yang cerah di Pantai Klakal. Cukup sekian review dari kita. By the way, kalau teman-teman punya saran atau masukan tentang hotel, resort, villa, mana lagi nih yang mau kita review, boleh ya komen di kolom komentar. Oh iya, kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah setia menonton. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum